Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak badal yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, calon jamaah thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Maha pengasih tanpa pilih kasih, Maha penyayang, sayangnya yang tidak pernah terbilang, yang selalu memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan pertolongan sehingga kita sampai saat ini tetap dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan iman dan Islam kita akan tetap abadi sampai akhir hayat nanti. Amin Allahumma. Salawat salam Allah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sampeyan kabeh kalian semua datang ke sini niat baiat. Sebenarnya yang namanya murid baiat itu harus datang ke rumah guru, tapi ini momennya kan pas secara haul di sini, jadi tidak masalah. Nanti kalau ada kawan-kawan yang mau pengen baiat, bilang saja sama Pak Badal, nanti insya Allah diantarkan ke Topak. Tidak masalah. Baiat itu adalah janji, kata janji, tapi yang diamalkan zikir, sama artinya dengan talqin zikir. Baiat sama halnya sampai yang semua sudah baiat nikah, janji nikah. Dalilnya sama, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ketika sampai dulu nikah baca sigot ta'lim itu juga wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sama ini juga sama. Jadi baiat itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada guru. Guru itu sebagai perantara, manusia biasa, sebagai perantara saja, menyambungkan wasilah yang sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama torekoh yang diamalkan namanya torekoh Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Kenapa dikatakan atau diarani dinamakan Qadiriyah? Dulu Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani aqrabut turuqi ilallah wa ashaliha. Ya Rasul, tolong tunjukkan aku jalan mendekatkan diri kepada Allah dan yang sangat mudah. Kemudian Rasulullah jawab, yang penting kamu ibadah kepada Allah, zikir, sholat, puasa, zakat, itu semua orang bisa ya Rasul. Tapi yang istimewa lagi, yang minta yang paling istimewa. Kemudian Rasulullah menjawab, ya Ali la taqumus sa'ah wa ala wajhil ardi may yaqulu Allah Allah. Ali, dunia ini tidak akan kiamat selagi masih ada orang yang berzikir Allah Allah.
Kemudian Sayyidina Ali tidak seberapa nggatekke. Apa ya Rasul, apa? Tanya nanti. Sekarang gini kata Rasulullah, pejamkan mata, ikuti aku 3 kali. Kemudian Rasulullah memejamkan, kemudian diikuti oleh Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah berucap la ilaha illallah 3 kali, diikuti oleh Sayyidina Ali. Talqin zikir namanya kayak. Nah, zikir tadi sebenarnya Sayyidina Ali sudah diijazahi, sudah ditalqin zikir sir, zikir Allah di dalam hati tadi, la taqumus sa'ah wa ala wajhil ardi mayaqulu Allah. Tapi terus karena gak paten gatekke, tidak seberapa memperhatikan, dia tanya lagi, dijawab lagi yang lain oleh Rasulullah, ditalqin zikir la ilaha illallah. Sebenarnya Sayyidina Ali sudah 2 itu. Sudah 2 zikir la ilaha illallah dan zikir Allah. Nah, zikir la ilaha illallah dari Sayyidina Ali kemudian turun kepada sahabat yang lain, kepada tabi'in, tabi'in, sampailah kepada Kanjeng Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Berkembang pesat zikir la ilaha illallah itu tadi, maka toreko itu dinamakan toreko Qadiriyah. Zikir la ilaha illallah. Lalu toreko itu apa? Toreko itu jalan, secara bahasa jalan, secara istilah jalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir itu. Nah, kemudian lagi sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu juga ditalqin zikir Allah itu tadi. Terus turun kepada sahabat, kepada tabi'in, kemudian sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Kemudian zikir itu berkembang pesat, maka toreko itu kemudian dinamakan toreko atau zikir Naqsyabandiyah. Nah, terus turun sampai kepada Syekh Ahmad Khatib Syambas Kalimantan. Syekh Ahmad Khatib Syambas Kalimantan itu sukunya suku Melayu Banjar, bukan orang Jawa. Kebanyakan orang itu dulu pemahamannya toreko itu untuk orang Jawa. Salah, bukan untuk orang Jawa, tapi untuk seluruh umat Islam. Sampai kepada Syekh Ahmad Khatib Syambas disatukan toreko itu tadi, dimadu, disatukan jadilah toreko Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Jadi kita 1 kali bai'at talqin zikir itu kita mengamalkan 2 toreko, yaitu Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, zikir la ilaha illallah dan zikir Allah di dalam hati. Zikir Qadiriyah itu tadi, la ilaha illallah, juga dinamakan zikir jahar. Ada juga nama lain nafi isbat. Nafi isbat itu nafi mengesampingkan sesuatu selain Allah. La ilaha, tidak ada sesuatu yang aku dambakan. La ilaha, tidak ada yang saya sembah. La ilaha, tidak ada yang saya tuju. La ilaha, tidak ada yang saya rindu. La ilaha, tidak ada yang saya sayangi illallah, kecuali Allah. Jadi nanti cara zikir ini kita tundukkan kepala, la ilaha illallah tadi, la sampai ke gunung, la ilaha menoleh ke arah kanan Bapak Ibu ke sana, karena Bapak menghadap ke sini. Ilaha illallah dipukulkan di jantung sanubari
kolbu kita. Kolbu hati secara ilmu kedokteran di sini di bawah susuk kanan. Hati, kayak hati ayam, hati kambing. Di sini kita tempatnya. Tapi kolbu yang di sini yang dimaksud oleh ulama Thariqah adalah secara fisik jantung sanubari. Nah, secara rohani adalah ruh kita. Ruh kita, rahasia di dalam rahasia. Nah, rahasia di dalam rahasia. Kalau Kalau lagu Malaysia, mimpi di dalam mimpi. Umpama mimpi dalam mimpi. Nah, kemudian zikir sir. Zikir sir itu Allah, Allah, Allah yang berucap hati kita, bukan lisan kita. Caranya nanti akan ditunjukkan oleh Pak Badal. Kita pejamkan mata, lisan kita ilat, lidah dilipat ke atas, kemudian tahan nafas, kita zikir tarik seperti ini. Pakai jari telunjuk boleh, ini. Pakai jempol pun boleh, tapi nggak boleh pakai ini. Bapak ibu lanyah pakai ini ke jari tengah pun nggak boleh. Kenapa? Karena jari dua ini antara jempol dan telunjuk jari ini ada saraf yang menyambung ke kolbu kita. Jadi di sini jalankan hati kita yang Allah, 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 Allah. Terserah, nggak usah satu-satu Allah, Allah, nanti bingung. Keambil dua nggak masalah, kejikuk telung pun nggak apa-apa. Kayak orang main-main, tapi nggak main-main, itu zikir. Allah, Allah, Allah. Tapi yang zikir hati kita, bukan lisan kita. Lisan kita dikunci. Nah, orang mau meninggal nanti, lisannya itu dikunci. Makanya kebanyakan itu ketika orang mau meninggal, wah Allah, itu sulit untuk mengatakan. Nah, kalau kita tidak melatih hati kita, Allah, 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 ketika kena stroke mau mati, ketika kena sakit yang tidak bisa bicara, apa yang kita mau andalkan? Di hati Pak, Allah, Allah, hati kita belum pernah latihan. Talqin zikir, baiat thariqah, melatih diri, persiapan menjelang ajal. Di antaranya, jadi gini, tarik nafas, tahan nafas, pejamkan mata, lisan atau lidah dilipat ke atas. Keluarkan nafas dengan sekuat-kuatnya dengan niat membuang sifat-sifat buruk di dalam hati kita, di dalam diri kita. Ini. Tapi nggak boleh gini, ya, cepat habis ya. Oke, nggak boleh. Gini, atau gini. Terserah mau enaknya pakai ini silakan, mau ini silakan. Yang nggak boleh gini, karena ini nggak ada syarat penyambung ke kolbu kita. Yang ada cuma dua ini. Terus ditarik ini nggak boleh juga. Nah, ya. Nafasnya nggak panjang Pak, gimana? Kalau di tengah-tengah mau dikeluarkan boleh, nggak apa-apa. Sampai di sini nafasnya nggak kuat, ya udah keluarkan aja. Tapi setiap tempat latoif nanti ada ajarannya, di kitab itu ada, sudah saya tulis. Keluarkan nafas, tarik lagi, terus kan. Nah, nggak masalah. Yang penting satu latoif, satu tempat, yang didikir itu satu putaran. Keistimewaannya juga. Kemudian kegunaan atau manfaat ilmu thariqah. Manfaat ilmu thariqah itu ilmu untuk mengetahui hal ihwal, sifat dan sifat-sifat nafsu atau hawa nafsu. Mana diantaranya yang termasuk mazmumah, sifat tercela, untuk dijauhi dan dihilangkan, dan mana sifat-sifat yang masuk kepada mahmudat atau sifat yang terpuji, diamalkan dan dilaksanakan. Nah, diri kita kalau tidak dizikiri itu tadi, maka dalam diri kita yang berjalan adalah nafsu kejelekan, sombong, takabur, riya, pamer, ujub, merasa lebih
hebat dari orang lain. Takabur sombong itu diantaranya orang tidak mau menerima kebenaran. Dinasihati nggak mau, maunya benar sendiri, menang sendiri. Wah, kayak jadi presiden gak usah kayak sengapi kayak. Nah, diantara orang sombong seperti itu. Diantaranya nggak mau menerima kebenaran kalau dari dia sendiri atau dari kelompok mereka, kelompok dia. Nah, itu ciri-ciri sombong. Kemudian riya. Riya itu pamer. Sedekah ke masjid, ke anak yatim, ke mana saja, sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, sekian juta. Gak ada yang nanya, dia cerita sama orang lain. Aku tadi baru masukkan ke masjid 2 juta. Yang nanya siapa? Ya, itu sifat riya namanya. Nah, itu perlu dizikiri. Dengan zikir itu tadi mengubah atau menolak sesuatu yang jelek pada diri kita supaya hilang. Kalau tanpa zikir nggak bisa. Saya sudah zikir Pak, tapi belum bisa. Karena apa? Karena zikir tanpa bayat sama artinya tidak bisa menghilangkan, membersihkan penyakit di dalam diri kita, sifat-sifat jelek itu tadi. Diibaratkan oleh para ulama, orang yang zikir sudah baiat sama artinya dia mandi, menggosok badannya dengan batu, makan apa? Cara Jawa dak ini apa bahasa Indonesia ini? Waduh ya. Waduh, dak ini metu. Tapi orang yang belum baiat zikir la ilaha illallah itu sama artinya dia mandi dengan memakai sabun cuma dapat wanginya saja. 1 ton sabun bapak ibu mandi pakai sabun digunakan untuk mandi seketika itu juga mandi sekali habis sabun 1 ton nggak akan bisa keluar yang namanya daki kotoran dari dalam tubuh, cuma dapat wanginya saja. Jadi kalau kita zikir tanpa baiat cuma dapat pahala tetap dapat, tapi nggak bisa membersihkan nafsu-nafsu jelek yang ada di dalam diri kita. Kenapa harus baiat? Karena setiap amalan yang kita lakukan kalau tidak punya guru, maka gurunya adalah syaitan. Harus baiat, harus punya guru. Apapun itu. Bapak sholat dulu belajar sama siapa? Sama orang tua. Orang tua gurunya siapa? Ini si Fulan. Gurunya lagi siapa? Enggak tahu. Nah, disinilah kita setelah kita baiat itu akan diresmikan oleh guru Torekoh tadi, sama artinya diresmikan amalan-amalan kita yang sholat, puasa, zakat. Nah, terus setelah kita baiat membersihkan diantaranya lagi ujub. Ujub itu merasa lebih baik dari orang lain, siapapun itu. Kalau riya tadi pamer itu butuh orang lain. Beli Honda harganya 100 juta. Kalau nggak ada yang lain, nggak ada kawan datang, mau cerita sama siapa? Kan gak iso pamer kan? Jadi riya itu butuh orang lain. Tapi kalau ujub Pak Bu, itu nggak butuh orang lain, batin tok niati. Contoh saya, aku pantas nek dihormati waktu khalifah, aku kiai. Nah itu sudah ujub itu udah ujub. Nah itu datang dengan sendirinya. Saya pantas kayak saya dihormati karena saya RT, saya RK, saya KD, saya badal, saya presiden dan lain sebagainya. Kalau ada unek-unek di dalam hati kita seperti itu, maka itu namanya ujub. Merasa lebih baik dari orang lain, merasa hebat dari orang lain. Nanti kita ngaji nanti malam. Ini sekilas saja. Objeknya ilmu Torekoh, ada lagi sifat hasad, dengki, goplah, lupa dan sebagainya. Objeknya ilmu Torekoh membahas zat Allah yang tertinggi. Dalam pembahasannya ada kalanya dilakukan melalui dalil burhan, petunjuk bagi murid yang sedang belajar. Petunjuk bagi murid yang sedang belajar, dikasih tahu itu pohon kelapa. Oh iya, pokok kelapa jangan dipikir pokok kelapa. Pokok kelapa itu pohon kelapa
dari awal ditanam sampai dia mati gak pernah kemana-mana, ya kan? Gak pernah pecicilan golek rezeki, tapi dia malah ngasih rezeki. Siapa yang ngasih coba? Siapa yang menghidupkan coba? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengetahui sifat zat Allah. Sifat-sifat Allah, sifat wajib 20 dibagi jadi 4 sifat: kamal, jamal, kohar. Kamal, jamal, jalal, kohar. Kamal itu kesempurnaan Allah. Sehebat apapun seorang ulama, seorang kiai, sempurnanya dia punya ilmu, sempurnanya dia punya jabatan, itu dipinjam atau ditutupi oleh kesempurnaan Allah. Mau sombong gimana? Nggak bisa. Saya punya order harganya 100 juta dikasih sama Pak Amir. Kalau di belakang Pak Amir saya bisa sombong. Saya punya order 100. Kalau di depan Pak Amir bisa sombong. Boleh, Honda senukoknya aku lah. Kan itu ya? Nggak bisa sombong, nggak bisa nada. Nggak bisa. Tapi kalau sama Allah mau ngumpet di mana sombong kita? Kita mau sombong, nggak bisa. Nah disitulah kita apa? Terus kamal jamal, keindahan Allah. Sa'ayu ayune wong wedok, sa'ayu sa'api-api ganteng-ganteng kemelan anjene apa-apane. Tidak bisa mengeluarkan apa-apa, meripat ngedake glelek, irung ngetoke umbel, cangkem ngetoke dusing batin, dalan loro iso ngetoke barang kotor. Enggak ada. Wong wedok ayu, sapa sing bojone paling ayu? Siapa yang istrinya paling cantik? Delok irung itu, nak kaya belungangnya deh. Kaya kayu belungangnya deh. Saja lah kalau kaya delok irung ibu-ibu. Apa mau dibanggakan? Kecantikan, kegantengan, kehebatan itu semua ditutupi dengan sifat jamalnya Allah. Sifat kesempurnaan Allah. Bapak kenal ini? Kenal Pak? Apa? Rokok. Siapa yang merokok? Merokok. Siapa merokok? Siapa bawa rokok? Gak merokok? Apa kan rokok? Tuki ya rokok. Zainul Lisan. Wasunna ba'dal li anta ada ini dalil santri-santri Lirboyo. Wasunna ba'dal li anta ada kudang garam auji samsu juga bisa. Wasunna dan disunatkan ba'dal akli setelah makan ada merokok, udut, gudang garam, auji samsu juga. Dari ini rokok Pak, ini sempurna mentol. Ada yang suka gudang garam, ada yang suka aces, ada yang suka Haji Samsu. Itu lain merek, lain yang diminati. Kenapa? Karena bungkus. Coba kalau dibuka sama-sama bagus sama cengkeh kan? Sama, nggak ada bedanya. Yang beda cuma bungkus. Pengen saya sempurna, saya aces, ada yang kelas mil, ada yang Indomil pula. Indomil susu ya. Macam-macam rokok. Mereknya macam-macam, disukai oleh orang yang macam-macam. Itu karena bungkus, dibungkus dengan sifat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mau dibanggakan? Tidak bisa. Nah kalau kita sudah kenal itu, gak akan sombong, gak akan riak, gak akan ujub dan lain sebagainya. Kemudian kamal jamal jalal. Jalal ini keagungan Allah. Keagungan seorang ulama, seorang presiden, seorang kiai, seorang apa saja itu ditutup dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kohar, sifat kohar. Kohar itu sifat pemaksaan Allah. Saat ini sudah berapa bulan? Hampir setahun kita dipaksa oleh Allah harus menghadapi corona. Virus corona kata Pak Bayu kemarin itu Pak. Virus corona. Kalau bahasa Jawa corona ini virus sing dadake kon ora sekolah, kon ora nang masjid, kon ora ngaji. Corona dadake kon ora. Nah, kon ora pengajian, kon ora kerja. Corona kon ora. Nah,
Dipaksa mau tidak mau kita memang harus menghadapi hal yang seperti ini. Hikmahnya apa? Banyak, luar biasa. Yang kemarin kepro gak gelem resi, sekarang gelem resian. Dolan gone tonggo ganti kayak madang itu gelem cuci tangan. Ya kan? Padahal begini madang murah cuci tangan. Orang gendeng ngono. Nah aku mau ganti kayak madang kok cuci tangan. Ya kan gara-gara apa? Gara-gara corona. Dari dulu an-nazafatu minal iman kata Rasulullah. Yaitu gak gelem pulang dari sawah, dari kebun, tangan masih kotor, pisang goreng masih ada, diambil pucuknya. Nah, dicikuk sidik ini, copot. Nanti udah sendiri cekal pun diblok juga. Kotor tangan ini gak lucu. Nah, dipaksa harus bersih. Hikmahnya banyak sekali. Makanya tidak usah berdoa corona hilang. Yuk way. Ya, sampai dapat bantuan. Pasca corona dapat kan? Anggur corona entek bantuan entek loh. Jadi mending dulu nggak usah entek corona, bantuannya lanjut terus. Ya kan? Ada yang banyak sekali kalau kita mau berpikir nanti ngaji. Ya. Kemudian buah atau hasilnya ilmu toreko setelah orang itu mau mengamalkan toreko dengan sempurna atau berzikir dengan istiqomah, seseorang itu akan mampu mengesampingkan dirinya dan menjauhi dari sifat-sifat bujukan, sifat aghyar, sifat yang dilaknati Allah tadi, takabur, riya, ghaflah, ghibah, zulmun, ujub dan lain sebagainya. Itu bisa dihilangkan dengan mutiara zikir itu tadi. Tapi zikir kalau tidak ditalkin ya nggak bisa untuk membersihkan kita, diri kita, hati kita dari penyakit-penyakit itu tadi. Butuh bimbingan dari seorang ulama, butuh bimbingan dari guru mursyid, sehingga kita tidak sekedar zikir saja. Tidak sekedar zikir saja. Butuh bimbingan, mau tidak mau. Bapak punya anak, bapak orang pinter, pangkatnya profesor, doktor, kiai haji umpama. Ilmunya sundul langit, luar biasa. Punya anak, nggak usah dimasukkan ke sekolah. Jadi belajar, diajari anak itu sampai pinter, bahkan kepintaran anak itu melebihi bapaknya. Tapi nggak punya ijazah. Ketika masuk mau kerja di kantor, bisa nggak? Nggak bisa, karena di kantor butuh sertifikat, butuh ijazah. Itulah pentingnya kita masuk sekolah. Pentingnya kita punya guru. Pentingnya kita punya pembimbing, mursyid yang bisa membimbing kita, menggeret kita. Apa menggeret? Coba, apa menggeret? Membawa untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan butuh bimbingan mursyid. Harus ada orang yo ikut BA aja kalau zikir, sholat aku elek omane cek kasar, masih sholatnya masih bolong-bolong. Lah kapan besok ngenteni api? Lucu. Kenapa? Sama dia nggak mandi, nanti nggak nunggu bersih. Uang ngarep beat ngenteni api itu sama artinya orang disuruh mandi nunggu bersih. Padahal aku ngenteni waret. Butuh gak? Butuh. Buat sekolah kok menjadi pinter, ya kan? Butuh. Siapa yang aku menjadi istri. Justru kalau mau baik, mau bagus, lebih bagus, ya cepat PAD itu karena ada bimbingan. Ibadah kita ada bimbingan. Paling enggak walaupun jaraknya jauh, tompang belum beringin, tapi ada guru yang menyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan kita. Kalau sendirian, ya nggak bisa. Betul? Lalu nabi dari api itu. Saya masih banyak dosa, Pak. Justru dosa kamu itu kamu jadikan tangga, kita jadikan tangga untuk meraih atau masuk pintu ampunan Allah. Kalau nggak punya dosa, mau masuk ke mana?
Justru kita punya dosa masuk ke pintu ampunan Allah itu tadi. Kalau nggak punya dosa kan nggak bisa masuk ke pintu ampunan. Orang nggak lapar kenapa makan? Ya kan? Orang pintar kenapa belajar? Ya kan? Nggak punya dosa kok masuk ke pintu ampunan Allah, ya enggak. Justru dosa kita, jangan takut dengan dosa. Justru orang yang banyak dosa kemudian dia taubat mohon ampun kepada Allah, itu mendapatkan predikat luar biasa dari Allah. Wah, tapi tidak tobat ya luar biasa juga. LAE. Ya. Kemudian hukum ilmu thariqah. Hukumnya dibagi menjadi dua. Kalau dalam mempelajari ilmu thariqah itu, baiat thariqah itu dimaksudkan untuk menambah amalan zikir, maka baiatnya sunnah hukumnya. Sunnah nabawiyah. Tapi kalau baiat talqin zikir mempelajari ilmu thariqah itu untuk membersihkan hati kita, diri kita dari penyakit-penyakit yang saya sebutkan di awal tadi, maka hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ada orang meninggal, satu orang saja yang sudah mengurus jenazah, yang lain tidak berdosa. Tapi kalau satu kampung nggak ada yang ngurusi, maka semua berdosa. Itu fardu kifayah. Kalau fardu ain, urusannya pribadi sendiri-sendiri, yang lain dan kita nggak bayar itu tetap nggak bisa, harus baik. Hukumnya seperti itu. Jadi kalau ada orang perempuan mau baiat, yang laki-laki belum boleh, nggak boleh. Itu seorang wanita wajib manut taat kepada suami. Tapi kalau urusan fardhu ain seperti sholat, puasa, zakat, ada seorang wanita kaya raya atau baiat, itu membatas suami, hukumnya enggak dosa. Mau baiat, kemudian suaminya enggak boleh, baiat aja, berangkat ke tempat kiai, guru, mau baiat, terserah mau baiat di mana, itu tidak berdosa. Justru yang melarang orang yang baiat akan mendapat balasan. Enggak nunggu di akhirat, Pak. Enggak nunggu di akhirat, enggak percaya lakukanlah. Orang baiat cekal. Enggak percaya, Pak. Nah, karena sudah banyak, sudah banyak. Saya meneliti, sudah banyak. Jadi hukumnya adalah fardhu ain, setiap individu wajib menjalankannya. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Ada yang nanya, kalau yang baiat laki-laki saja, yang perempuan enggak usah apa? Masa alasannya yang perempuan nanti belajar saja sama yang laki-laki. Emangnya yang laki-laki sudah bisa jadi guru semua? Enggak bisa kan? Enggak. Tidak semua orang bisa diangkat jadi guru. Itu urusannya Allah. Sopo sing dipilih lah dari guru. Itu yang milih Gusti Allah. Enggak bisa karepe dewe. Terus di dalam Al-Qur'an juga ada iza ya ayyuhan nabiyyu iza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala tusyrika billah ila akhirih. Wahai Nabi, kata Allah, seandainya ada orang-orang perempuan yang datang kepadamu untuk berbaiat, berjanji setia untuk tidak mensekutukan Allah, membunuh anak-anaknya, tidak berbohong, tidak seperti ini, fabayi'hunna, maka terimalah janjinya, baiatnya. Itu orang perempuan, makanya boleh baiat. Siapa bilang enggak boleh? Ada di Topang ini nggak dia. Ada yang bilang baiat itu apa? Dalilnya itu apa? Hadisnya itu kan lemah katanya. Dalil tentang baiat itu lemah, hadisnya dhaif. Ada kawan bilang sama saya uangnya kasar, saya orangnya kasar, Pak. Saya langsung bilang matanya kan delok Quran, saya bilang. Karena di Quran juga ada surat Al-Fatihah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Itu Quran. Kembali kepada Quran dan hadis. Hadis yang lemah enggak usah gundul mulu.
Wa ta'alaman yusahihu wa ta'alaman ilman yusahihu ta'atan. Ngajilah ilmu, belajarlah ilmu ternyata yang bisa membenarkan ibadahmu. Kita sudah ibadah tapi belum betul bagaimana cara ikhlasnya, ya, bagaimana cara membentuk keikhlasan ibadah kepada Allah. Bapak pernah gotong royong di masjid? Pernah ke masjid? Pernah. Ketika yang konco gak teko gotong royong, pegel gak hari ini? Hah? Ngaku ya apa? Pegel gak? Pegel ya, belum nampak ya. Mau kok pegel? Lo gak teko konconya mau gak teko? Ya gue pegel ke. Tengok lo. Nah di situ keliru. Kenapa kita harus jengkel sama temannya? Ya dikandani, dinasihati supaya mau gotong royong. Bapak gotong royong di masjid, ibadah yang kita lakukan yang dicari apa? Pahala, ya kan? Apa gara-gara kawan gak datang terus gak dapat pahala? Hah? Gara-gara konco gak temu gotong royong, bapak gotong royong di masjid dewan atau berlima muni, terus kayak itu pahala? Enggak kan? Juga itu sampai Google. Yo tenaga itu nek kancane gak teko, terus blunder yo tenaga itu pahala. Gara-gara konco gak teko. Kalau kita ibadah untuk Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, kan gak pernah li konco kan? Li kawan kan? Semua li sholiwatul maghribi lillahi, nawaitul ghusla lillahi, nawaitul somagodin lillahi, semua untuk Allah. Untuk Allah yang akan memberi pahala. Kita gotong royong kawan nggak datang mau racun kel. Apa gara-gara kawan itu gak tebal terus kita gak itu pahala itu tapi yang juga jengkel. Jengkel itu terakhir itu tenang. Nah kalau kita ibadah yang tujuannya Allah ya nggak usah mikir. Gotong royong yang seharusnya ngebas berapa jalur untuk apa ngasih musola yang seharusnya 20 orang selesai satu hari, ini yang datang cuma 5 orang. Gara-gara yang 15 gak datang, jadi nggak siap. Ya udah, memang kita harus itu nggak siap hari itu. Ya besok sambung. Mana wae? Enak nggak kalau bisa seperti itu? Enak. Ngadepi bojo cerewet, bojomu cerewet Pak. Hah? Bojone cerewet. Kalau melihat istri cerewet, biarkan saja. Nah, ngisul mati dewe. Ya kan? Apa namanya bareng-bareng? Nah, biarkan aja. Bu, bojone sampean galak ya? Oh enggak wani jawab. Sing lanang kalau suamimu galak, biarkan aja. Enggak apa-apa. Ya udah, kita dengan ilmu tarekat dengan zikir kita berpikir, sak elek-eleke bojoku yo pernah ngeloni aku yo enak rasane kok. Ngono wae. Mosok arep dibuang, arep diracun, ku senengane aku sapa to ya. Lah kalau ta? Kok enak kok anggere wong gelem mikir ngono iki. Sing lanang delok bojone cerewet-cerewet do aja didelok cerewete. Dilihat sapa sing ngobahke lambe cerewet. Sapa sing ngobahke lambe? Au. Nah, ya wis ta terus Gusti Allah kok dikon meneng karo Gusti Allah meneng dhewe. Kuwesel meneng dhewe. Diam sendiri. Kalau ta? Nah, jarke. Kok itu cerewet tinggal lunga. Al-Fatihah dalam kali kok. Kok paling betul biasmu Pak. Ya, enggak usah. Ya udah, kita dikasih model opo anak sing koyo ngene, suami sing koyo ngene, istri yang seperti ini. Itu maknanya kita disuruh sabar, artinya ganjaran sing akeh. Kenapa seperti itu? Kalau anak nggak nakal, bapak pernah nggak minta doa sama kiai sama Pak Wahid orang Telbringin? Pak tolong kayak banyu anak nakal, pernah nggak? Ya nggak pernah, anak api. Kalau anaknya nakal, paling nggak dolan kepada kiai minta doa atau kita dikasih amalan oleh kiai itu tadi. Untung nggak? Untung. Apa kok untung? Dikai itu mau. Lah sebab itu mau. Gara-gara anaknya, berarti anaknya nakal sebuah keberuntung.
beruntung kan. Yaitu kita bisa mengambil hikmah dari semua kejadian yang diciptakan Allah untuk kita, untuk masyarakat kita, untuk keluarga kita, untuk negara kita yang saat ini dilanda pandemi COVID siji songo. Ya, nah, ya 19 dong. 19 itu 19 angka tertinggi. Angka tertinggi malaikat Zabaniyah itu 11. Jadi sing nyerang virus yang menyerang itu diarani COVID-19. Percikan malaikat Zabaniyah menyiksa kita ning dunya, dusane entek misuk kita mati langsung swarga. Amin. Amin. Lagi donga aja ilang virus 19 semua. Ya. Dan kemudian keutamaan ilmu toreko bagaimana? Ilmu toreko itu lebih utama daripada ilmu yang lain, Bro. Kalau syariat itu masih cabang, batangnya, pokoknya itu ilmu toreko. Kemudian nanti kita segala macam toreko berkembang sampai kepada hakikat dan makrifat. Sudah kalau usah dipikir itu lagi, ini syariat dilakoni, zikir toreko dijalankan dengan istiqomah, tapi akan mencapai nanti kepada juga usah digolek untuk dewi. Menekankan pokok ajarannya pada pembersihan dan mensucikan jiwa dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan ilmu untuk mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nisbatnya ilmu toreko itu asal usul dari setiap ilmu. Pokoknya ilmu dari ilmu toreko kemudian berkembang jadi ilmu syariat. Dulu Rasulullah itu ketika dakwah yang masuk dulu bukan Islamnya, yang masuk dulu imannya. Iman Islam baru ihsan. Kamu percaya nggak kalau ada Allah Tuhan Yang Maha Esa? Percaya. Kamu percaya kalau saya ini utusan Allah? Kata Rasulullah. Percaya walaupun nggak ada bukti. Sertifikatnya kan nggak ada kan? Maka beriman kepada yang gaib, maksudnya gaib Allah nggak kelihatan gaib, malaikat nggak kelihatan gaib, Rasulullah nggak kelihatan gaib. Tapi dulu Rasulullah ada yang jumpa para sahabat, iya orangnya, sertifikatnya kan nggak ada. Ada nggak? Pernah dengar sertifikat Rasulullah dia akan menjadi nabi? Nggak ada, maka itu dia dikatakan gaib. Beriman kepada kitab, gaib juga. Itu yang kita baca Al-Quran, iya itu mushaf, tapi kwitansi Rasulullah menerima Al-Quran ada? Nggak ada. Itulah iman. Yakin dulu, percaya ya, buktikan keyakinanmu. Maka dia membuktikan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, itu tadi asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah setelah masuk Islam baru dikembangkan ilmu syariat puncaknya ilmu keyakinan dulu, batin apa toreko. Nah sampai kepada itu baru pembenahan dalam syariat, itu namanya ihsan. Ketika kamu beribadah itu seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka rasakan bahwa kamu dilihat oleh Allah. Jadi kalau bapak ibu sholat sama kawan, ada kawan ketika sholat lingung ini, wah gelok, ya pencet lingung ini, boleh Gusti Allah. Sampai merasa sudah nggak bisa ketemu, nggak bisa melihat Allah, ya tundukkan kepalamu di tempat sujud, ya udah selesai. Ini kawan sholatnya linggung, ini boleh Gusti Allah, nggak apa-apa. Urung paham ya, ini boleh, nggak ketemu juga, ini boleh ratu. Seperti nggak ngampleng kacanya tepi ini, wis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ngampleng ya, karena ngampleng aku ya seperti kampung ya. Nah, sekilas tentang toreko. Kemudian apa sih istimewanya? Nah, tentang ilmu toreko kita harus paham man tafaqqa wa lam yatasawwa faqad tafassaqa wa man tasawwa wa lam yatasawwa wa lam yatafaqqa faqad tazandaqa
wa man jama' bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa orang yang cuma ngaji fikih saja tanpa mengetahui ilmu tasawuf, ilmu thariqah tadi, maka dia fasik. Sama artinya dosa. Kenapa? Contoh ini. Orang lapar makan, iki yang gak makan mesti mati. Nah, ini salah. Iki sakit ini kan gak awang balik kamari juga mari tenang. Yakinnya kepada obat justru bahaya. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazaddaqa kafir sidik. Jadi koyo-koyo seolah-olah dukun. Maknanya apa? Orang yang cuma tasawuf saja ketika dia sakit, gue gak boleh obat. Dalam Gusti Allah sing mari-mari dhewe. Gak boleh. Kenapa? Tetap harus cari obat, itu syariat. Hakikatnya keyakinan kita dengan ilmu thariqah tadi, setelah kita minum obat, jangan meyakini yang menyembuhkan itu bodrek, parame, mesakri, dokter dan sebagainya, bukan. Tapi keyakinan kita yang menyembuhkan Allah bareng karo mlebune obat ning awake dhewe. Paham ya? Nah, jangan bilang ini kan gak obat ini gak mari. Kan ada kan orang 4 sama-sama pusing kepala. Minum bodrek sama juga, ada yang sembuh, ada yang gak sembuh. Karena apa? Itu gak cocok. Jadi bukan bodreknya yang menyembuhkan, Allah yang memberi kesembuhan. Ketika kowe mangan bodrek kok sembuh, ketika kowe mangan bodrek gak sembuh, berarti belum sembuh. Itu maknanya suruh cari obat lah. Kalau sudah bisa ilmu fikih dan ilmu tasawuf, maka dia baru sempurna. Contoh lagi, contoh orang yang menjalankan syariat saja. Orang tuanya sakit parah. Yang adiknya pengen orang tuanya itu dibawa ke balai. Yang kakaknya melihat kondisi orang tua yang sudah parah seperti itu, nggak usah dibawa ke balai. Kata dia. Dengan kekuatan adiknya tadi, 10-100 orang yang mencegah, kalau Allah mentakdirkan mati di Tanjung Balai, tetap terbawa walaupun yang mau satu. Ada orang tanya sama mereka, termasuk mbak saya, dibawa ke balai. Sampai di tengah perjalanan di kapal Batam Jet, belum sampai di balai meninggal, dibawa pulang lagi. Sampai di balai dari rumah sakit, balik lagi ke sama. Yang mencegah untuk ke balai tadi bilang, "Wila, ngomong gak buku waktu dibawa balik, kowe blok kan gak tekan wis mati." Kenapa nggak paham ilmu thariqah? Kalau seandainya tidak dibawa, kemudian meninggal dunia, yang mau bawa bilang kayak ketiga bosnya ketiga pertolongan dokter iso. Ada yang benar? Nggak ada. Tapi kalau sama-sama paham dengan ilmu thariqah tadi, ilmu tasawuf itu paham, ya wis ora apa-apa dibalik, usaha kita sudah mendapatkan pahala dari Allah walaupun tidak sampai ke balai orang itu sudah meninggal. Kalau malaikat Israel itu menurut perintah, membunuh orang itu malaikat Israel menurut perintah. Gak sakarepe dhewe, gak semaunya sendiri. Menurut perintahnya di sana, ya di sana itu ditunggu. Sekian kilometer dari Tanjung Sama, kau cabut orang ini nyawanya. Yuk pas gak pernah meleset, itu malaikat Israel. Dan malaikat Israel kalau anggur karepe dhewe, bengi nuluti nganggur mau ke pengajian, nganggur ini nak jauh di Jawa. Rapi lho iki. Rapi. Jalan. Sempat malaikat Israel aku, dulu sing ngantuk-ngantuk saya juga begini nyamanya jadi apa ya? Ya kan? Karena Israel itu bukan saya. Dan perintahnya kerjaannya juga manut perintah Allah, di mana dia tempat di situ dicabut. Di mana dia mendapatkan perintah, wah, disitulah dia. Nah, kalau paham tentang ilmu thariqah, ya wis gak apa-apa, gak diko balik-balik kajatai matine nang omah. Ya gak apa-apa dibawa ke balai, walaupun gak sampai di balai, mati di tengah jalan, itu sudah urusan Allah. Tapi usaha dari rumah mengangkat
orang tua, cari kendaraan, cari duit, biaya untuk pengobatan, itu sudah mendapatkan pahala. Paham? Awas sambil blunder itu. Mau lebih dari pakai motor itu tidak blunder. Bujuk cerewet dari apa yang bujuk Allah segala cerewet. Jadi aku sabar, aku itu pahala. Wong nek paham, kowe cerewet ibu. Ngono lah kok. Malah nek pas itu cerewet ben aku itu kayak yuk tahu. Ya, gak keistimewaan zikir. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha surah ke-20 ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling kepada dari mengingat aku, kata Allah, maka akan aku berikan kehidupan yang susah. Hati ini susah hidupnya. Saya nggak zikir dari dulu Pak, hati ini nggak pernah susah. Bodoh menakeh. Iya di dunia, tapi ingat wana suruh yaumal qiyamati amma, akan aku kumpulkan besok di hari kiamat dalam keadaan buta, rugi. Kalau nggak mau, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati aqaitu qabla an yas'alani." Barang siapa yang terus-menerus ketumpul asik berzikir kepadaku, sambil nyangkul dia hatinya Allah, sambil masak rajang bawang hatinya terus Allah terus sampai lali juga, lupa mau berdoa kan? Mau berdoa lupa. Kita zikir sambil ngumpul kelompok, kita zikir dilombat kelompok hatinya Allah. Kalau lepas hatinya Allah, nyangkul hatinya Allah, nandur batang ubi hatinya Allah. Sampai nandur ubi apa nandur batang ubi bedanya? Ubi tidak kosong. Ya, nadur pokok pisang, bukan nadur pisang. Itu salah. Tapi salah tulis kadung lagi yuk penak baik. Mulut sambel. Orang tahu ngomong mulut kelompok, ya kan? Salah, tapi laku gak apa-apa. Godok, wedang, asli. Godok dari mobil, gini apa lah? Ya, salah apa-apa tapi melaku. Nah, ketika kita zikir terus sampai lupa berdoa, kata Allah, "Akta itu qabla anyas alani, akan aku berikan apa-apa sebelum kamu minta apa-apa." Kurang apa? Nah, kalau zikir, payah zikir, sih ngomong payah sama mulai dari lo wis sama kabeh. Bisa nggak? Dari lo, bisa nggak? Belum diatok. Coba bilang Allah, bisa nggak? Hati-hati, Allah, coba. Nah, bisa kan? Iya. Coba bilang dikit payah. Mana konvertin juga tuh. Nanti setelah dia sampai ketut menyesal kenapa nggak dari dulu, untuk sampai ya. Nah, ya. Keistimewaan zikir ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi amalikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha bi darajatikum wa khairil lakum min infaqid dhahabi wal waraqi wa khairil lakum min an talqa'duwakum wa tadribu anaqum wa yadribu anaqum qalu bala qala zikrullah." Wahai para sahabat, aku kasih tahu, kata Rasulullah, maukah kamu, inginkah kamu aku beritahu beberapa amal yang lebih baik dan lebih bersih menurut Tuhanmu, bisa mengangkat derajatmu, lebih baik daripada engkau bersedekah emas dan perak 100 biji gunung. Bapak Ibu, sedekah emas belum ada apa-apanya dibanding amalan yang satu ini. Nah, walaupun ditambah dengan perak belum ada apa-apanya. Dan lebih baik lagi, wa khairil lakum min an talqa'duwakum, lebih baik lagi daripada engkau membunuh musuhmu. Perang fisabilillah, kamu bisa memotong lehernya musuh dan lehermu pun terpotong oleh musuh, lebih baik dari itu semua. Mereka menjawab, para sahabat, qalu bala nggih ya Rasul, iya ya Rasul, kami mau. Qala zikrullah, kata Rasulullah, zikir kepada Allah.
dzikru la yanfa'u illa bitalqin itu tadi, zikir tidak akan ada manfaatnya kecuali ditalqin. Bukan manfaat, tidak ada pahala. Tolong jangan salah paham. Pahala tetap ada, cuma tidak bisa membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit seperti sombong, riya, ujub, riba, ghaflah, zulmun, hasad dan lain sebagainya. Itu tadi. Paham ya? Nah, keistimewaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdhalul dzikri la ilaha illallah, sebaik-baiknya zikir la ilaha illallah. Salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, sedekah zikir. Sedekah apa zikir, Pak? Sedekah perintahnya Allah. Berarti kita sedekah menuruti perintah Allah sama dengan kita ingat kepada Allah. Zikir, salat, zikir, zakat, kita melaksanakan perintah Allah, kita melaksanakan zakat, sama artinya kita ingat kepada Allah. Zikir, puasa sama saja, sama zikir. Nah, setiap zikir itu yang paling bagus zikir la ilaha illallah Allah. Itu tadi. Mantap. Mula kita banget mantep derek peat talqin zikir kanggo nebus dosa kita, iya dosa zahir lan batin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syabdul Qadir waliullah. Syabdul Qadir itu rajanya para wali semuanya. Sayyid Abu Soleh roh ayahnya, Syarifah Fatimah ibunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syabdul Qadir waliullah. Zikir taifah qadiriyah tadi la ilaha taifahnya Syabdul Qadir. Malam Ramadan hari lahirnya 470 tahunnya dari Nabi Muhammad hijrahnya, tidak menyusul siang harinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syabdul Qadir waliullah. Sekilas sindiran tentang Syabdul Qadir dan zikir. Cara kita baikkan, caranya besok kita ditambahi berapa. Nanti talqin zikirnya saya baca bismillah, Bapak Ibu ikut bismillah, selawat yaitu Allahumma ikut Allahumma. Terus ketika la ilaha illallah nanti kita tunjukkan kepala kita la sampai ujung la ilaha illallah, dikumpulkan di jantung sanubari, tempatnya di bawah susu kiri, sekedar 2 jari condongnya ke kiri ya. La duduk, la ilaha illallah. Nanti kita malam ngaji juga itu nanti ya, insyaallah lebih mudah dipahami karena dipakai layar. Ini sama-sama kita membaca syahadat, membaca istighfar, niat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun. Mudah-mudahan hari ini taubat kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, ditambah dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Asyhadu alla
Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu alal habibi al-aliyyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tundukkan kepala. Ingat saat ini kita di hadapan menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Rasulullah, menghadap para guru-guru, mursyid, thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah. Mohon kepada Allah ampuni dosa kita ya Allah. Terimalah taubat kita ya Allah. Terimalah taubat kita ya Allah. Ampuni dosa kita ya Allah. Selama kita selalu sujud kepada ya Allah, selalu berbuat dosa kepadamu ya Allah. Kami sering ingkar akan perintahmu ya Allah, selalu menjalankan laranganmu ya Allah. Hari ini di hadapan guru ya Allah, di hadapanmu ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kami talqin zikir ya Allah. La ilaha illallah. La
Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakata fa innama yanqudu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihullah fasayu'tihi ajrun azima. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salatan lil jinabi min jami'il awwal
dosa guru-guru kami ya Allah, kedua orang tua kami, sahabat kami, anak cucu kami, jadikan kami semua ya Allah juga pemimpin kami, ahli takwa, ahli ibadah, ahli zikir, ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, Allahumma arhamna inda qulubina, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita zikir sudah selesai seperti itu. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan hamba-hamba yang mulia di sisi Allah, hamba-hamba yang selalu terpimpin dan terdidik, terhidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu keistimewaan dikatakan oleh sahabat, maqala la ilaha illallah wa madaha bita'zimi kafarallahu anhu arba'ata ala bidzambin minal kabair. Berkata sebagai para sahabat, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah dengan memanjangkan la yang pertama tadi, la seperti itu, la ilaha illallah, memanjangkan bacaannya dengan niat mengagungkan Allah, maka Allah akan melebur dosa darinya 4.000 dosa besar. Saya bilang ini tidak diberikan kepada orang yang belum ya. Kenapa? Orang yang belum ya, caranya bikin belum bisa dan juga tidak punya guru dan sendiri. Kita silsilahnya sudah jelas, tapi maaf ini Pak, saya kesini 3 bulan 4 bulan belum sempat ketemu sama pembuatan sangat tidak kok. Insya Allah besok saya buatkan, saya kirim ke Pak Badal masing-masing. Nanti saya buatkan ini belum. Sangat silsilah guru sampai semua pihak kepada saya dibayar oleh Syekhina Syekh Jamaluddin Sumuput. Beliau dari gurunya Syekh Syarifuddin Sumuput. Beliau dari gurunya dari Syekh Abdul Mu'ti Bandar Sungai Dulu Tempat. Syekh Abdul Mu'ti dari gurunya Syekh Imam Afandi, dari gurunya Syekh Sirot Johor, dari gurunya Syekh Asim Bejan, dari gurunya Syekh Abdul Ghani Banten, dari gurunya Syekh Ahmad Habib Sambat, dari gurunya Syekh Samsudin, kemudian Syekh Muhammad Murad, Syekh Abdul Fattah, Syekh Osman, Syekh Abdul Rahim, Syekh Abu Bakar, Syekh Yahya, Syekh Isamuddin, Syekh Walidin, Syekh Nuruddin, Syekh Syarafidin, Syekh Samsidin, Syekh Muhammad Al Syekh Abdul Aziz, dengan guru Syekh Abdul Qadir Jilani, dari gurunya Syekh Abi Said Al-Mubarrak, kemudian Syekh Abil Hasan Ali Al-Hakari, Syekh Abil Fatih At-Turtusi, Syekh Abdul Wahid At-Tamimi, Syekh Abu Bakar Sibli, Syekh Abdul Qasim bin Aidil Al-Baghdadi, Syekh Syarif Sakoti, Syekh Ma'arif Al-Karfi, Syekh Abdul Hasan Ali bin Musarido, Syekh Musal Kazim, Syekh Jawab Sodik, Syekh Muhammad Al-Bakir, Syekh Zainal Abidin, Syekh Dina Has, Syekh Dina Hussein, Syekh Dina Ali, Rasulullah, Malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ke-43 sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keistimewaan orang yang mau baiat talqin zikir. Kalau dosanya 4.000 dosa besar sudah diampuni semuanya, termasuk dosa-dosa yang besar terutama, maka Allah akan mengampuni dosa keluarganya. Kemudian setelah keluarganya akan diampuni, kawan-kawannya, masyarakatnya itu diampuni. Alladzi barokna halahu, yang aku berkahi sekeliling. Satu keistimewaan. Satu keistimewaan diberikan oleh Allah. Sampai setelah bayat ini Rasulullah bersabda, berbahagia kalian, karena hari ini kalian diampuni dosanya oleh Allah, tidak sedikit pun yang tertinggal. Jadi hari ini Bapak setelah bayat Bapak seperti anak bayi kecil yang baru lahir. Yakin itu. Seperti anak kecil yang baru mulai tidak punya dosa sama sekali karena diampuni. Ini tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak baik. Karena ini diberikan kepada orang yang membaiat talqin zikir kepada Allah.
yang bisa saya sampaikan. Nanti malam insya Allah kita nanti sama-sama mudah-mudahan bisa menambah ilmu untuk kita, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saya, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus menjadi hamba yang dibimbing, terus menjadi hamba yang berhidayah, terus menjadi hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya membaiat bapak-bapak. Selanjutnya adapun tawajuh. Tawajuh itu zikir sir. Nanti ada pembimbingnya, ada tata caranya di kitab, di buku yang dibimbing oleh Bapak Badar.